Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ainur Rahma. Perkenalkan, nama saya Dewi Aslia. Kami dari kelas 10 SMA Nazatul Tulab akan mempresentasikan paper geografi yang berjudul Seisme. Abstrak. Proses seisme itu begini. Ketika ada aktivitas tenaga endogen di dalam bumi seperti aktivitas vulkanik, tenaga tektonik, dan gempa runtuhan, maka bebatuan di dalam bumi akan pecah dan terangkat yang dapat menimbulkan getaran dan menyebabkan gempa bumi di permukaan. Ketika gempa tersebut terjadi di laut, maka akan menimbulkan potensi tsunami. Tapi tidak semua gempa di laut menimbulkan tsunami. Ketika pusat gempanya dekat dengan permukaan bumi, maka akan semakin besar potensi terjadinya tsunami dibandingkan dengan gempa yang pusatnya berada jauh dari permukaan bumi. Seismograf merupakan alat yang digunakan untuk mencatat gempa bumi, yang mana seismometer adalah sensor dari seismograf. Hasil rekaman dari seismograf disebut seismogram, yang selanjutnya dianalisis ketika terjadi kejadian gempa bumi. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Gempa bumi atau seisme adalah getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi, gempa bumi yang buat pusat di dasar laut, dan menyebabkan terjadinya tsunami. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut. 1. Bagaimana proses terjadinya seisme? 2. Apa saja pengaruh seisme bagi kehidupan? Tujuan umum tentang pembuatan makalah ini adalah: 1. Untuk mengetahui bagaimana proses terjadinya seisme. 2. Untuk mengetahui pengaruh seisme dalam kehidupan. Manfaat dari penyusun makalah ini yaitu kita dapat mengetahui gambaran tentang permukaan bumi ini, khususnya seisme. Selain itu, karena seisme ini bersifat merusak bentuk-bentuk permukaan bumi, sehingga kita harus mengetahui peristiwa apa saja yang akan terjadi di bumi ini. Bab 2. Pembahasan. Gempa adalah salah satu bencana alam yang sering terjadi. Gempa juga sering disebut dengan seisme. Apa sih seisme itu? Seisme adalah getaran yang terjadi karena adanya tumpukan energi yang membuat lempeng benua dan lempeng samudra bergetar. Jika tumpukan energinya besar, maka energinya akan mampu menggetarkan lempeng benua dan lempeng samudra di sekitarnya, dan yang kemudian kita kenal dengan gempa bumi. Getaran tersebut dapat berupa getaran besar dan getaran kecil, yang menentukan besarnya kerusakan di bumi. Ada 3 jenis gempa yang terjadi berdasarkan prosesnya. Di antaranya gempa tektonik, gempa vulkanik, gempa runtuhan. Proses terjadinya seisme. Gempa tektonik. Gempa bumi tektonik adalah jenis gempa bumi yang disebabkan oleh pergeseran lempeng plak tektonik. Gempa ini terjadi karena berdasarkan tenaga yang dihasilkan akibat adanya tekanan antar lempeng, batuan, dan perut bumi. Gempa bumi ini adalah jenis gempa yang paling sering dirasakan, terutama di Indonesia. Gempa tektonik yang kuat sering terjadi di sekitar tapal batas lempengan-lempengan tektonik. Lempengan-lempengan tektonik ini selalu bergerak dan saling mendesak satu sama lain. Pergerakan lempengan-lempengan tektonik ini menyebabkan terjadinya penimbunan energi secara perlahan-lahan. Gempa tektonik kemudian terjadi karena adanya pelepasan energi yang telah lama tertimbun tersebut. Gempa tektonik biasanya jauh lebih kuat getarannya dibandingkan dengan gempa vulkanik. Maka getaran gempa yang merusak bangunan kebanyakan disebabkan oleh gempa tektonik. Tenaga yang dihasilkan oleh tekanan antara batuan dikenal sebagai kecacatan tektonik. Teori dari tektonik plate atau lempeng tektonik menjelaskan bahwa bumi terdiri dari beberapa lapisan batuan. Sebagian besar area dari lapisan kerak itu akan hanyut dan mengapung di lapisan seperti salju.
Lapisan tersebut bergerak perlahan sehingga berpecah-pecah dan bertabrakan satu sama lainnya. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya gempa tektonik. Peta penyebarannya mengikuti pola dan aturan yang khusus dan menyempit, yakni mengikuti pola-pola pertemuan lempeng-lempeng tektonik dan menyusun kerak bumi. Dalam ilmu kebumian atau geologi, kerangka teoritis tektonik lempeng merupakan postulat untuk menjelaskan fenomena gempa bumi tektonik yang melanda hampir seluruh kawasan yang berdekatan dengan batas pertemuan lempeng tektonik. Gempa vulkanik. Gempa vulkanik adalah gempa yang terjadi karena magma di dalam gunung berapi sedang mengalami pergerakan. Nama lain dari gempa vulkanik adalah gempa gunung berapi. Penamaannya sesuai dengan waktu terjadinya gempa, yaitu sebelum atau sesudah letusan gunung berapi. Gempa vulkanik merupakan pertanda meletusnya gunung berapi. Kekuatan gempa vulkanik ditentukan oleh besarnya pergerakan magma maupun letusan gunung berapi. Gempa vulkanik merupakan getaran kecil yang terjadi di kerak bumi akibat aktivitas magma dan atau erupsi gunung berapi. Gempa bumi jenis ini dapat terjadi sebelum, selama maupun sesudah gunung berapi meletus. Pergerakan magma di bawah merupakan bumi tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan tekanan pada bebatuan di sekitar magma, hingga akhirnya bisa memicu gempa bumi dan membuat erupsi gunung berapi terjadi. Karena gempa vulkanik ini disebabkan oleh aktivitas gunung berapi, jenis gempa ini akhirnya juga dikenal dengan sebutan gempa gunung berapi atau volcano-tectonic earthquake. Gempa vulkanik merupakan getaran kecil yang terjadi di kerak bumi akibat aktivitas magma atau erupsi gunung berapi. Gempa bumi jenis ini dapat terjadi sebelum, selama maupun sesudah gunung api meletus. Pergerakan magma di bawah permukaan bumi tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan tekanan pada bebatuan di sekitar magma hingga akhirnya bisa memicu gempa bumi dan membuat erupsi gunung berapi terjadi. Karena gempa vulkanik ini disebabkan oleh aktivitas gunung berapi, jenis gempa ini akhirnya juga dikenal dengan sebutan gempa gunung berapi atau volcanic earthquake. Gempa runtuhan. Gempa bumi runtuhan juga bisa disebabkan karena lereng gunung ataupun bukit yang runtuh akibat tidak bisa menahan beban atau kemiringan yang terlalu tajam. Gempa bumi runtuhan umumnya terjadi di daerah pertambangan, kemudian di daerah pergunungan kapur, lereng gunung atau pantai berdinding curam maupun di daerah goa. Gempa bumi runtuhan ini jarang terjadi karena memang tidak terlalu tempat-tempat tersebut mengalami longsor. Meskipun jarang terjadi, namun ada baiknya kita selalu berjaga-jaga. Terlebih lagi masyarakat yang berada di sekitar kawasan-kawasan yang telah disebut di atas dan ketika memasuki musim penghujan dan potensi rawan longsor. Karakteristik gempa runtuhan. Gempa bumi adalah peristiwa bergetarnya permukaan bumi. Apabila kita yang merasakan, maka rasa semua jenis gempa bumi adalah sama. Semua gempa bumi menyebabkan semua bumi bergoyang-goyang sehingga akan mengakibatkan kerusakan besar maupun ringan. Umumnya getarannya hanya bersifat lokal. Karakteristik dari gempa bumi runtuhan yang pertama adalah memiliki jangkauan yang kecil. Maksudnya adalah bahwa gempa runtuhan ini hanya akan dirasakan oleh beberapa orang yang berada di sekitar lokasi terjadinya gempa saja. Orang-orang yang berada di radius beberapa kilometer dari pusat terjadinya gempa kemungkinan tidak akan merasakan gempa ini karena gempa ini hanya memiliki jangkauan yang sangat kecil. Maka dari itulah dikatakan bahwa gempa bumi runtuhan ini bersifat lokal. Tidak seperti gempa bumi lainnya yang menjangkau hingga antar provinsi, yaitu gempa bumi tektonik yang terjadi akibat aktivitas lempeng bumi. Pengaruh seisme bagi kehidupan. Seisme adalah gempa bumi, tetapi tidak memiliki negatif. Seisme juga memiliki pengaruh positif. Pengaruh negatif seisme. 1. Bangunan roboh atau ambruk. 2. Terjadinya bencana susulan seperti tsunami. 3. Distribusi barang atau jasa terhambat. 4.
Sarana dan prasarana transportasi rusak. Pengaruh positif. 1. Mengetahui jenis mineral yang ada dalam bumi. 2. Mengetahui struktur lapisan bumi. 3. Mengetahui jenis dan kekuatan konstruksi bangunan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bab 3. Penutup. 1. Kesimpulan. Seisme adalah getaran yang terjadi karena adanya tumpukan energi yang membuat lempeng benua dan lempeng samudera bergetar. Jika tumpukan energinya besar, maka energinya akan mampu menggetarkan lempeng benua dan lempeng samudera di sekitarnya, yang kemudian kita kenal dengan gempa. Seisme akan terjadi akibat adanya tenaga tektonik di dalam litosfer berupa pergeseran lapisan batuan. Gempa bumi yang dihasilkan dari tenaga ini sangat besar dan meliputi daerah luas. Golongan gempa bumi berdasarkan penyebabnya ada 4, yaitu vulkanik, tektonik, runtuhan. Ciri-ciri gempa yaitu muncul awan gempa, bentuknya seperti angin puting beliung, pohon atau batang dengan posisi tegak, gangguan pada alat elektronik misalnya di suara televisi, lampu neon, hingga gangguan sinyal handphone akibat gelombang elektromagnetis. 2. Saran. Semoga makalah ini dapat berguna dan bermanfaat dalam pembuatan makalah selanjutnya, dan kami mohon kritik dari pembaca. Cukup sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.